Gue tuh bener-bener gak habis thinking. Apa sih yang lu pikirin? Thinking. Kalau gue kebanyakan thinkingnya di perut Eating ya. eating ya. Eating. Gue tuh nggak habis mikir ya. Zaman sekarang tuh ternyata susah banget ngedapetin pasangan yang jodohnya tuh bener-bener buat gue. Aduh, yang setia, yang duitnya banyak. Banyak banget ya yang lu mau ya. Enggak, karena memang apaan sih telepon ih. Lu di mana sih? Siapa? Banyak agenda ya Banyak hari ini agenda, ya. emak-emak kebanyakan agenda. Udah Cepetan deh, kita udah di sini, Mama udah di sini dari tadi ya. Siapa? Si Deswita. Oh iya. Dia pasti lagi ribet pasang Tunggu, itu bulu mata. satu-satu deh. Waktu tadi begitu duduk, lu bilang begitu, gue curiga ini ada berita perselingkuhan apa lagi yang akan kita bahas sebenarnya. Nah, ya itu Siapa dia. sih selingkuh? Bukannya kalau orang berpasangan itu biasa ya selingkuh. Pengalaman banget. Boleh kali di-spill. Kayak capek ya kalau setia. Salah ya, Bang. Enggak. Emang nggak Iya. boleh dong. Kalau orang tuh udah mengikat, biasanya kalau udah berjanji ya harusnya setia. Makanya ya. zaman sekarang tuh perempuan harus mempercantik diri. Perempuan tuh harus Emberan. benar-benar mikirin penampilan. Bisa beli kalung batu kayak lu. Kalung batu. Ini sebelum di-spill namanya boleh kali kita angkat gelas dulu. Oh, iya. Kita sambut Iya. pemirsa setia kita, iya kan? Nah, Spill Dati. Spillaran. baru resmi. Coba di-spill satu-satu. Ya. Siapa maksud kamu? Itu, kalian pada kenal sama Dilan itu nggak sih? Oh, TikTok. TikToker itu. Janiar. Dilan Janiar ini dia kan udah menikah dari tahun 2023 kalau nggak salah, Januari. Terus ya sebulan kemudian diselingkuhin sama suaminya. Gila. Baru sebulan. Diselingkuhin sama suam kukunya. Iya. Jangan kaget dulu, Mah. Itu sebulan usia pernikahan diselingkuhin aja udah bikin kita terkejut. Yang lebih terkejut lagi dia maafkan. Sang istri, si Dilan ini memaafkan perselingkuhan suami. Yang lebih terkejut lagi, waktu mau cerai, dia minta gonogini. Oh, jadi akhirnya udah mau cerai Siapanya yang nih? minta gonogini siapanya? Lalanya, Suaminya. Lakinya minta gonogini. Gonogini. Gak malu tuh dia yang selingkuh dia. Yang selingkuh dia. Yang selingkuh elu baru sebulan. Terus abis iya. itu lu minta harta gonogini. Hey! Makanya Dilan dan Dilan yang lainnya ya. Sebelum menikah nak, cari tahu dulu calon suamimu. Bebek bobot bibitnya ini. Ini kalau gue mau waktu mau nikah yang kedua ini. Ih. Gue cari tahu sampai background check. Bodoh. Supaya tidak kejadian apa yang terjadi di rumah tangga Dilan ini. Tapi Mama, kalau background check yang paling utama, paling penting yang Mama harus tanya sama dia apa? Satu Masa yang paling lalunya. Oh, masa lalu. Iya. Pengen tahu kenapa masa lalunya dipertanyakan? Apakah bagian dari pertanyaan masa lalu itu lo pernah selingkuh apa enggak? Are you saying kalau laki-laki yang dulunya pernah selingkuh berarti Pasti biasanya akan melakukan hal yang sama. Nah itu loh Ren. Kita spill dulu dong ya. berita Yuk. rumah tangganya Dilan. Kalau ditanya sakit atau enggak, jelas sakit ya. Bukan karena aku di sini masih mencintai dia, tapi aku nggak terima gitu. Kenapa harus aku yang merasakan ini gitu? Kenapa bukan perempuan lain? Kenapa harus aku yang tidak pernah ada niat menyakiti dia? Disakiti sedemikian hebatnya dan segitu lamanya gitu. Dia menyakiti aku sepanjang pernikahan, dia menodai pernikahan ini gitu. Dan di titik seperti ini pun dia masih sempat-sempatnya meminta harta gonogini yang mana itu nominalnya sangat besar. Kok ganteng banget berarti ya, selingkuh berkali-kali gitu kan pasti ganteng banget. Iya Ren. pasti ganteng banget. Tapi lah. yang sebenarnya yang membuat gue heran tuh ya, kalau orang ganteng banget, kaya banget, terus lo selingkuh, kita masih nelan ludahnya enak gitu. Tapi Saya lu selingkuh. Jadi nggak bisa disalahkan kalau netizen akhirnya berkomentar dan jadi Berkomentar. pedes. Ini kita lihat nih ya. Perjanjian pranikah penting juga ya. Iya sih. Mama Iis coba di-spill dong dikit tipis-tipis. Apa tuh? Pakai perjanjian pranikah? Enggak sih. Enggak. Percaya Percaya aja 100% kalau tapi ini akan menjadi pelabuhan terakhir. Iya, tak kecuali kalau umpamanya amit-amit. Kalau ada something happen gitu ya.
broken gitu, terus dia minta harta gonik, gue akan teriak tuh. Teriaknya gimana? Hey! Berarti kalau nanti nih 2 anak, ya apalagi yang pertama perempuan, dia mau kawin. Would you recommend prenup untuk anak pertamamu? Harusnya iya sih, Kak. Iya, Kak. Karena kamu kaya. Ayo silakan diomongin ke Kak Devanya. Karena kamu punya Kak Dek. Punya Bikin apa? Ya, Nak. Punya apa? Bikin. Punya. Bandar. Orang punya, Ada juga netizen yang bilang gini, sebenarnya harus jadi kaya apa sih biar nggak diselingkuhi? Susah. Oke, good question. Harus jadi kaya apa sih Pasti supaya nggak nggak diselingkuhin? diselingkuhin. Kalau menurut gue, kalau melihat gitu ya, kita kan spill it ini udah 2-3 tahun. Iya, 2 Ren? tahun. 2 tahun. Banyak hal terjadi di situ Iya, gitu ya. apalagi berita perselingkuhan itu tuh kayak tiap minggu mewarnai ragam kehidupan selebriti Indonesia. Mulai dari, maaf nih jangan tersinggung ya, selebriti yang cakep, selebriti yang kaya, selebriti yang Nggak cakep, lo mau bilangnya gitu kan? iya kan? Jadi kalau lu tanya yang selingkuh itu yang kayak apa sih? Tapi ya, yang hebat dari Dilan ini, kita kembali ke Dilan ya. Tahu nggak sih, Mah? Si Apa? Dilan ini tuh nggak pernah mau sebenarnya meng-up ini masalah Ke media. ke media Bagus. sosial. Sebenarnya Dia tuh sempet yang ya udah deh coba gue proses sendiri. mediasi berdua. Benar. Bahkan ketika dia ngobrol sama selingkuhannya, Dia ngobrol sama selingkuhannya. Diajak itu dijajarin bas. Suaminya Dilan. Lu ya punya bini baik banget loh. Baik. Ya, sampai diajak ngobrol Iya. selingkuhannya. Kalau gue mah gue Iya, boleh iya. nggak sih kita spill dulu Ren? Coba kita Yang- spill ya yang- obrolannya seperti apa. Oh my God. Ini dia. Terus dia pasaran aja kali kayak gitu. Ya, kamu dibayarin baksonya itu berarti? Ya itu doang. Harusnya kan split bill. kalau jadi perempuan tuh kalau mau selingkuh sama laki orang yang bagusan, jangan jajan bakso, udah ketaker tuh rekening. Dan lo harus tahu ya Mas, di tadi video yang kita spill, itu kan Dilannya nanya gitu ya. Terus kamu dibayarin apa enggak tuh waktu dijajanin bakso? Dibayarin sih ya, apa harusnya split bill? Jack, bakso doang mau split bill tuh gimana ceritanya? Itu gimana sih Enggak, konsepnya? mungkin Dilan nanya kayak gitu karena ngerasa selama ini yang bayarin selalu dia kali ya. Gue setuju ya, kan rata-rata perempuan itu dikatakan lebih ke feeling Iya. daripada thinking Logika. pertama ya. Jadi benar apa yang dikatakan Mama Iis, kenapa perempuan kan lo bilang, kenapa perempuan jauh lebih memaafkan ketika diselingkuhi. Cepet banget Mungkin memaafkannya, iya, iya. mereka tuh mereka merasakan dan membuat mereka menjadi berpikir jauh lebih panjang daripada laki-laki. Iya. Kalau laki-laki mungkin diselingkuhin oleh istrinya, udah selesaiin aja, malu, ego. Kalau perempuan enggak, gue Iya. malu kepada keluarga, malu kepada lingkungan, kasih kesempatan, ya nggak Mang? Iya, tapi oknum juga ya kalau nggak semua laki-laki kayak gitu loh. Iya kan bro, nggak Iya. semua laki-laki gitu. Perempuan juga zaman sekarang ada yang begitu bro. Ini, Tapi ini. dalam kasusnya Dilan kebetulan dia mewakili perempuan yang lebih Iya, forgiving betul. gitu. Yang tadi nih Ramadhani bilang, apa namanya, perselingkuhan itu nggak akan terjadi kalau lakinya mengabaikan. Karena kalau perempuan di dunia ini kan memang perempuan lebih banyak dari laki, ya kan. Jadi kan berusaha ya udahlah walaupun laki orang gitu kan. Kalau cowoknya cuek mah Iya. nggak Nah, akan terjadi nih, makanya kita spill nih ya. videonya. Kita spill Ya. dulu. Yang penting kita mah jadi perempuan percaya diri aja. Misalkan jadi seorang istri kayaknya ya udah percaya diri aja, nggak usah pikirin mau seorang perempuan lain. Karena kalau suaminya nggak mau, it takes two to tango. Saat perempuan itu gangguin, kalau lakinya nggak mau nggak bakal terjadi apa-apa kok. Jadi nggak usah repot mikirin orang-orang lain yang kayak genit nggak perlu. Karena kan saat terjadi ya artinya suami lo. Tuh ya, aku setuju apa yang dibilang sama Mama Is. Memang rupanya kayaknya perempuan itu lebih banyak daripada laki-laki. Jadi make sense kalau perkataan Nia Ramadhani itu perselingkuhan terjadi karena lakinya mengiyakan. Iya. Tapi juga yang heboh ya kalau ngomong perselingkuhan, Paula sama Baim tuh. Nah, mungkin itu mewakili. Nah, Baim. Ternyata begitu putusan Ternyata katanya benar. keputusan hakim tuh Paula dinyatakan berselingkuh. Nah itu sebetulnya Aduh, memaafkan, itu sebetulnya mematahkan kalimat yang tadi lu bilang. Kok perempuan jauh lebih forgiving? Buktinya Baim, Ada ya. istrinya terbukti berselingkuh dan kita baru taunya sekarang setelah putus. Ada. Ya Setelah udah deh putusan. spill aja. Spill aja benernya gimana, Ma? Ya udah nih kita spill aja ya. Kenapa majelis hakim memutuskan bahwa mengagrikan gitu ya bahwa memang Paula yang berselingkuh. Kita spill Coba nih kita videonya. spill. Tentang adanya
pihak ketiga. Ya. Juga di dalam persidangan majelis hakim juga menyatakan itu terbukti. Sehingga dengan adanya pihak ketiga yang kita tahu di media, kami tidak bisa menyebutkan nama aslinya karena ini kan perkara belum inkrah ya. Jadi yang inisial NS itu majelis hakim menyatakan itu terbukti, sehingga dengan terbuktinya adanya pihak ketiga dalam rumah tangga pemohon dan termohon dalam hal ini antara termohon dengan pihak ketiga tersebut, maka pihak termohon dinyatakan sebagai istri yang nusyuz. Berapa sih inisialnya yang diduga selingkuhannya Paula? NS. Aduh, kenal nggak ya? NS, November Sinta. November Sierra. Sierra. Apa ya? November Sierra itu Penasaran diduganya tau ya, nggak diduganya. penasaran deh kalau umpamanya Paula udah sama Baim, terus dia masih ngeliat orang-orangnya ini seperti apa, pasti kan harusnya lebih Dari Baim dong. semuanya dari Baim. Iya. Katanya di berita-berita yang sudah seliweran itu tuh temennya mereka loh, temennya Teman mereka. Baim. Agak serem ya sebenarnya membawa teman ke dalam Pertemanan. ke dalam rumah tangga tuh agak serem sekarang Memang. ya, Say. Ini bukan cuma ke dalam rumah tangga, ke dalam rumah nih. Oh Iya. jadi iya. Itu yang katanya. Tapi di berita. yang juga hebat adalah statementnya Paula yang bilang kalau dia siap mempertanggungjawabkan ke akhirat. kalau dia tidak berselingkuh. Di akhirat. Iya. Jangan di akhirat kali, Say, biar orang tahu sekarang aja. Kalau sampai akhirat gak ada yang tahu ya. Yang tahu. Cuma dia yang tahu. Kan Sama biar Tuhan biar yang tahu. halayak juga tahu gitu. Iya. Kalau nunggu di akhirat kita kelamaan nih Paula gitu ya. Bukan apa-apa, pengen tahu aja buntut dramanya gimana. Iya, gitu. iya kan. Ayo kita ini yuk, kita Spill spill dulu ya. videonya yuk. Tidak ada terjadi perselingkuhan selama saya menjalani pernikahan. Saya harap semuanya apa yang saya ucapkan ini bisa saya bertanggungjawabkan di akhirat. Hei, dari mana aja Anda? Bukan aku yang dari mana aja, kalian yang terlalu cepat ya. Ini pasti mau jadi netizen juga ikut berkomentar. Tahu, komen deh. Enggak, udah tahu kan pembahasan kita apa aja. Lagi bahas apa sih? Aku cuma denger dari basement tuh nih, kayak kedengeran suara kalian tuh, aduh. Emang nih ratunya akhirnya datang juga ya. Enggak, tapi aku memang penasaran pengen tahu komentarnya Apa sih? Deswita. Kalau Paula sama Baim tadi kita lagi ngomongin itu, betapa Paula itu akhirnya berani bilang kalau dia mempertanggungjawabkan kalau dia tidak berselingkuh. Ya. Kalau mewakili netizen deh, kamu percaya mana? Kamu kubu Paula apa kubu Baim? Oke, untuk yang satu ini mungkin agak sedikit bertimpang ya. Kalau aku mungkin kubunya Paula dong, ya kan? Oh, kamu percaya dong. Paula? Ya karena maksudnya kalau dia sudah bilang bahwa dia berani mempertanggungjawabkan itu di akhirat, artinya jangankan di dunia, di akhirat aja dia berani. Enggak, tapi kalau orang buat halayak dunia butuh juga loh validasi supaya dia memang bener enggak ada buktinya gitu. Iya, tapi masa dia mau bawa kalian semua ke akhirat untuk membuktikan itu? Coy. Kan enggak dong. Maksudnya dia jangankan di dunia, di akhirat aja yang urusannya udah sama yang di atas aja, dia berani direct langsung. Oke, berarti pasti di dunianya pasti akan Iya, ada pembahasan yang juga. pasti. Say. Tapi kan yang membuat bingung tuh di sini adalah Baim sendiri kan pernah memberikan bukti, maksudnya dia kayaknya punya bukti-bukti yang kuat sehingga dia tuh menang. Udah lihat tapi buktinya kamu. Pas Ya tapi itu bagaimana Ya. ceritanya Pak Hakim? Pak Hakim bisa tiba-tiba ya kan memutuskan Pak begitu? Hakim dan Pak Jaksa. Coba Sekarang gini, terlepas dari siapa yang benar atau siapa yang salah ya. Aku pengen tahu point of view dua perempuan ini. Kalau knock on wood tidak terjadi, Anda berdua ada di posisinya Paula. Apa yang kalian harapkan menjadi solusi dari masalah ini? Kalau Mama Iis. Kalau aku sih ya, mungkin lebih- Perempuan. Oh iya. Ini ditanya kita loh. Enggak, kalau Paham aku ya, nggak kalau sih? aku ya gini. Lebih ke ngobrol dulu berdua. Kalau memang mau mempertahankan, ya udah dipertahankan, Udah ngobrol, saling udah memaafkan. Iya, oke. Maksudnya kan ini pendapat gue, Ren. Iya. Ya kan? Kalau gue nggak suka nih Itu ada gue perceraian setuju. rame terus membuka aib masing-masing gitu, Itu gue kayak setuju. kasihan anaknya nggak sih? Betul. Karena ini jejak digital itu one day tuh anak-anak akan bisa Yes. baca juga gitu. Tapi kalau gue sih Kalau Wita? berpikirnya mungkin gini, ada Lu di lebih sisi- pilih melepaskan atau bertahan?
Kalau lo? Kalau sudah dilakukan, maksudnya gini, kalau bertahan dulu di awal karena kita memberikan kesempatan. Tapi ketika itu diulangi untuk yang kedua kalinya, ya sudah lepaskan. Artinya dia tidak bisa berkomitmen lagi. Oke, kalau gitu gue pengen tahu. Kan tadi lu bilang kasih kesempatan dulu gitu ya. Punya ini nggak sih, punya batasan gitu, kuota? 1 kali kalau gue udah. Selingkuh berapa kali? Sekali. Sekali aja? Sekali cukup. Lu ada batasannya? Sekali kalau gue batasan. Pernah terjadi sekali? Alhamdulillah belum. Jangan sampai astagfirullahaladzim. Mulutnya. Nih ya, yang ini nih cocok nih topik berikutnya yang mau gue lempar nih. Apa Cocok sih? buat lu Ren, tapi sambil dimakan dong, itu Iya, katanya boleh. unaginya di sini enak banget. Ember. Ini Tuh, aja tuh, pakai unagi. dabu-dabu. Kamu pakai, iya kamu Masa? pakai Dabu-dabu. sambal. Kayak hidup lo. Jadi jadi ya, Dabu-dabu. itu Japanese campur Indonesiana Kok ya. cuma dikasih giniannya doang sih? Orang mah unaginya dulu sama Sambelnya dulu. nasinya. Iya, ini baru mau diambilin Ya, Mbak. Nggak usah maaf pakai ya. emosi. Iya, maaf ya. Belakangan Nggak kan dikasih rame nasi tuh ya. ya. Di Apa? berita, di sosial media, perang dagang Amerika sama Cina. Ya, Ya, perang dagang Amerika sama itu Cina. nyebelin banget Oh loh. iya. Aduh, Di gue demen Instagram ya, itu ini kan kalau kita nontonnya agak lama, nanti akan keluar tuh related itu. Ternyata banyak banget loh. Gak usah so romantis sama aku di sini. Terus kenapa? Ya, Iya. ternyata banyak banget loh. Nggak cuma satu factory aja yang yang menunjukkan bahwa mereka tuh bisa bikin dengan kualitas yang sama. Bahkan even mereka barang-barang branded itu juga sebenarnya ngambilnya di kita yang jahitin gitu. Iya, Seru banget. Iya. Gue sekarang Seru ya banget. nontonin itu Ren. Iya. Gue merasa bahwa sia-sia banget gue buang-buang duit beli Iya brand. kan? Tuh, Harga bikinnya cuma Tahu segitu. gitu beli palsu aja. Tapi itu brand. Nggak, Tapi sebenarnya gue jujur, kalian semua nih termasuk gue, itu kan kita pemakai branded ya. Maksudnya pernah membeli dengan barang-barang yang fantastis. emang iya aku Dengan enggak. kejadian berita itu, kalian gimana perasaannya? Setuju sama apa yang dibuka sama influencer China, dan pada akhirnya kalian kayaknya ilfeel sama branded ini, atau kalian lebih setuju bahwa, loh belum ada buktinya kan, toh beberapa influencer dari kita pernah ke manufacturer yang ada di Perancis itu atau di beberapa belahan Eropa. Gimana deh? Kalau gue percaya bahwa semua tuh bikinan Cina loh. Iya nggak sih, Mama Iis? Walaupun ada beberapa fashion houses yang udah counter back kan, dia bikin dia kasih lihat video gitu, Iya. diproduksi Dia bikin oleh dari- artisan Iya, gitu yang untuk ngejahit lurus aja butuh studi 20 Iya, tahun. betul. Baby, dia di artisan itu di dalam butik bikinnya satu, abis itu satu dilempar ke Cina dibikin jadi 200, say. Iya gitu. Iya. Nah itu alasannya. Tapi kalau kata gue tetap aja Dev beda kalau kita beli di store-nya. Lebih teliti mereka, menerimanya lebih teliti. Nah, that's the Ya, thing. itu Jadi makan kalau kalau- waktu ketika gue sekolah di sana Iya, ya, lebih teliti. memang ternyata kenapa pada akhirnya mereka mahal karena yang kita beli adalah experience, Iya. ego, Iya. kelas. Iya gitu. dong, brandnya Gengsi. brandnya punya Kalau yang history. kalau yang Iya di kan? Cina tuh Gengsi. Sama ada pas bawa keluar dari tokonya juga kan beda ya Oh, rasanya. beda, kan lu pakai- Kalau yang palsu kan lo masukin ke sindang, ya kan? Kalau yang ya kan? Pengalaman. Kalau yang palsu masukinnya ke sindang. Kalau Kalau yang asli asli, kan oh, bayinya langsung segini, dipamerin. baru paper bagnya yang segede gini. Kalau gitu gue mau tanya, selain ini ya, kan ini kan ada di sini jadi nggak bisa kita spill lagi dong. Artis Indonesia siapa yang kalian tahu yang memang koleksi tas selain ini? Nanya, Koleksi, nanya, iya. Koleksi tasnya emang original. Koleksi Kayak tasnya ayam goreng. original. ya, Original. Gigi pastinya. Gigi udah pasti. Ya kan? Yang Dan original. Zaskia Meka tuh juga, kok Zaskia Meka, Saskia Sungkar tuh juga barangnya banyak. Iya betul. Kayak mereka tuh kakak beradik tuh selalu update gitu kalau gue lihat ya. Oh. Tapi kalau anak kecilnya nih yang selalu update, Lesti juga udah banyak loh Oh. koleksinya. Oh, Lesti kategorinya anak kecil buat dia, Anak say. kecil, iya kan? Karena berangkatnya dari dia gue. kan. Oh, Berangkatnya iya. dari dia. Oh, Lesti Anak yang kecil juga. ini, iya kan dilahirkan Lu dari nanyanya gue, Say. original nih. Iya bener. Kalau original mah udah banyak yang kelihatan. Kasih spill dong mah yang nggak original suka pakai siapa? Kamu nanya itu kan? Kelamaan sama Ibu Mas, Isdalia tuh Mas, langsung tak spill tak dong. Sama yang suka pinjem ya. Khususkan cuma buat arisan aja. Aduh. Nggak, kata gue, kalau memang kemampuan kita di situ nggak usah memaksakan diri untuk meminjam, Tapi, untuk Ma, tampil gaya di depan orang, ngapain sih? Tapi hello, excuse me, sekarang zaman tuh berbeda.
orang menilai judge itu from the very first impression. Iya, sekarang- Mama mau dealing nih misalnya punya bisnis, jualan harga di MM-an. Terus pakainya biasa-biasa aja. Nah pada akhirnya Ya, mama jangan tuh minjem. Ran. Gue pinjem dong supaya memberikan kesan keyakinan. Itu kan penampilan loh. Kalau pinjem sama temen nggak? Kalau umpamanya dia sewa boleh. Iya sewa, kalau pinjem sewa sewa. sih temen-temen namanya Pinjem sewa. sama temen Kayaknya nggak pinjem boleh. deh, Mah. Pinjem sama temen janganlah Kayaknya ngapain. teman-teman mamanya pinjem deh. Iya. Makanya dia mungkin mama sebagai orang yang sering dipinjemin Pinjemin. berharapnya orang-orang itu pada Gak usah nyewa. pada Ya. pinjam. Jadi nggak pernah tuh membeli barang hanya karena pengen dipandang mampu. Awal-awal mungkin ya. Iya dong. Awal-awal juga iya. kayaknya gitu. Kalau sekarang Gue tuh kayaknya kayak gitu nggak deh butuh dulu. validasi tuh nggak sampai asisten gue tuh suka ngomong gini, mah tasnya kok nggak pernah, kata gue nggak Iya sih. perlu validasi deh, orang udah tahu Isdalia gitu loh. Kalau dulu kan ya Oke. kayaknya ya. Iya. Kita Bener akan nggak? benar, setuju. Kita akan kembali ke situ ya. Berarti tidak perlu validasi. Mungkin sama kayak Nagita Slavina ya yang tadi dibahas. Kan banyak rame juga tuh, Gigi tasnya merek-merek cuman dipakai buat bawa bantal. Betul. Cuman dipakai buat bawa ini, bawa itu. Itu kan langsung rame tuh. Kan padahal tasnya satu merek sama Karen. Cuma kan Karen Iya, kan iya, kelihatan benar tuh ya. ya. Kalau tas mahal. Di bawahnya di oh, depan ya. Di bawahnya di depan. Iya Kalau ini dong. yang bawa asisten ya kan. Asisten. Pas Isinya- dibuka isinya kipas angin, ya Iya. kan. Botol minum. Botol susu, ya Allah. Beda, masih jauh lah. Gue kalau nggak lu bisa. mah. Jadi kita spill dulu. begini ya itu yang Iya. lihatnya. Kita spill videonya Spill Gigi videonya ya. dulu ya. Ya udah berarti di sini kalau dikasih tes. Oh, berarti saya berarti di sini. Oh, di sini. Oh, ada di sini ya. Berarti yang siap ya. Tas lagi. Taruh di depan. Berarti ada di sini ya. Iya. Ada di sini pakai safety belt ya? Iya. Ada di pakai safety belt ya, Sof? Iya, iya. Ini gue pakai tas ini untuk gue pergi-pergi, taruh laptop, taruh apa, dia taruh sepatu. Ada orang yang ini tuh kadang buat arisan karena bangga banget ya kan. Ini dia mau taruh sepatu nih. Bentar, yang ini orang beli ini tuh bukan buat taruh snack ya. Bukan soalnya nggak cukup satu. Gini, tas ini. Terus dia, gue mah sayang. Kita diambil terus mumpung dia belum gede aku masukin ke dalam tas aku. Ini. Hah? Gitu. Cipu. Mumpung tas gua ada yang gede terus kita taruh di sini. Gitu. Gini kan. Mumpung kamu takutnya bentar lagi dia nggak akan buat masuk dalam situ. Mau dikasih bantal. Maaf ya, Dek. Duh. Ini. Aduh. Dapetin kan di tangan. Ya, pegangnya tuh jangan sisir, Dek. Sini tuh. Ryan, Netizen Sama pun ikut Gigi, berkomentar. beli tas sesuai fungsinya, bukan untuk mejeng-mejeng doang sih. Ya Benar. karena dia punya duit ya. Tapi ada yang kesel juga nih. Nagita tahu nggak sih fungsinya tas mahal? Katanya. Ini kayak Sinetron gue berarti nanti dia. ini. Nah kita tahu nggak sih fungsinya tas mahal? Karena kita masih nabung Ya, kalau mau enggak. beli. Nah, kembali ke yang tadi PR yang pembahasan kita ya kan, Wita sama Karen bilang butuh validasi. Kayaknya it's an Asian thing ya. Mungkin karena kita orang Asia, setuju apa enggak? Kita orang Asia itu biasa direndahkan orang. Jadi ketika Ketika kita punya nggak pakai uang, barang iya, branded. iya. Ketika kita punya uang, kita pengen membuktikan diri supaya kita nggak direndahkan orang. Gitu nggak? Betul, itu salah satunya. Sebenarnya Itu bukan cuma salah karena satunya, kita orang dan itu Asia benar-benar juga. terjadi dalam fakta kehidupan. Iya, Tapi iya. Mbak Meriam Bellina pernah bilang, jangan sampai kalau lo beli branded, tapi makannya cuma bisanya ikan asin doang di warung. Ya kita emang doyan nih ikan asin gimana? Ya. dong? Ya, Mama begitu, makanya lalapan. Makanya itu tiap hari Oh, lagi. mau diajak makan undangan di tempat mewah, dia sih ngajakin makan kangkung rujak gimana tuh? Kangkung enak ya jadi. Iya. Enak banget, enak Tapi banget. tetep tasnya Kapan-kapan lo mewah. ke rumah gue ya, Oh, makan kangkung kangkung rujak sama sama rujak. ikan asin, makannya endol. Ini sebelum kita spill videonya Meriam Bellina ya, kenapa Meriam Bellina bisa ngomong gitu? Karena itu yang dia lakukan yang makan ikan asin, yang penting bisa bawa tas brand. Oh gitu. Emang iya, kita spill yuk Coba videonya. iya, kayak apa? Nah, kalau aku lihat masih generasi kita kan beda ya. Dulu sama sekarang. Kalau sekarang kan paling kayak lifestyle ya. Beli tas. Kalau sekarang ini. Kalau dulu gitu nggak sih? Tante tuh apa? Kalau aku nggak tahu ya, kalau dulu kan mungkin karena nggak ada sosmed ya, jadi kan hal-hal kayak begitu tidak begitu terlihat. Gitu loh. Ada, tapi ya kalau sekarang kan di rumah makan ikan asin, di luar pakai remes gitu loh. Ini pencitraan ya. Lebih banyak pencitraan. Iya kan? Atau enggak ya. Ya karena dulu nggak ada kan kalau sekarang kan bisa sewa-sewa ya gitu semua ya. Siapa yang suka sewa-sewa?
terus netizen juga berkomentar gini, gengsi digedein tapi nggak bisa makan. Tapi lu pernah nggak melakukan apa yang dilakukan Pernah Meriam Bellina? gue pernah. Kalau gue sih bukannya karena gue mau saving money cuman something buat beli tas karena akhirnya gue makannya seada-adanya enggak. Kalau gue tuh emang makan ya apa yang karena gue suka makanan itu gitu. Okay. Yang disesuaikan sama lidah ya. Jadi kalau ini mah kastanya udah beda Ren dari kita. Iya. Yang tadi kita kan udah lihat videonya nih ya Gigi ya. Ya udahlah kalau Gigi mah ya. Kayaknya semua orang udah memaklumi iya, ya. udah memaklumi karena kalau udah tahu Gigi juga, mah, udah tahu isi dompetnya Gigi berapa, ya kan? Iya. Mungkin itu sebabnya orang yang kastanya nyampe udah di Gigi bisa memperlakukan barang branded itu sesuai fungsinya. Yes. Menurut Gigi itu sesuai fungsinya. Tapi itu. Tapi mungkin menurut kita yang melihat barang itu masih sebagai angan-angan ya kan? Tapi ada juga nih Mah, siapa tuh namanya Saskia Adiam Saskia Adiameka. Oh iya, Saskia Adiameka. Dia nggak peduli tuh sama barang-barang branded. Iya. Dia nggak peduli. Nah dia mungkin mewakili anak-anak zaman sekarang. Kan banyak tuh anak-anak zaman sekarang yang gue nggak nyari brandnya, gue nggak nyari luxuriousnya, gue pokoknya fungsi aja. Atau dia memang suka aja dengan, dia suka aja dengan si barang Aduh itu. Saskia ini harus nonton live shopping aku ya. Iya. Kita spill dulu ya ceritanya Yuk. Coba ya. Ini kita spill. Itu aku terbiasa melihat segala sesuatu tuh dari fungsinya. Jadi kalau emang fungsinya sama, misalnya tas, fungsinya sama buat tas, ya udah kenapa harus beli yang mahal sama-sama bisa nyimpen barang, tapi kenapa yang satu harganya bisa ratusan juta, yang satu harganya bisa 100.000. Fungsinya sama. Terus fungsinya sama, jadi buatku hal-hal seperti itu masih nggak masuk logika sih buatku gitu. Terus karena aku juga kebetulan aku tipe orang yang nggak pernah terlalu pusing mikirin pendapat orang lain gitu. Nato, gaya hidup tergantung teman katanya. Makanya aku menjauh teman yang gaya hidupnya hedon biar gak nular ke hidup aku. Itu menarik loh. Karena memang kan bird of the same feather flock together. Orang yang sama pasti berkawannya bareng gitu. Jadi tergantung lu, kalau lu teman-teman lu hedon, teman-teman lu rela makan ikan asin demi kremes, ya pasti begitu sama. Kalau gue enggak loh. Nah, enggak, lu udah menjadi diri lu sendiri aja. Jadi ketika lu ada di pergaulan, lu menerima karena elunya, bukan karena apa yang lu punya. Tapi kalau menanggapi komentar netizen yang tadi, itu biasanya itu mereka anak-anak yang baru mulai untuk menikmati kehedonan dunia. Ngerti gak sih? Ya kan? Kalau udah di level kita, level secara umur ya kan? Level secara umur yang udah kerja dari dulu, yang udah bisa menikmati itu kayak sekarang semua lebih tersaring. Temen yang main adalah yang Oke, sekarang gue mau tanya, kalian lebih mentingin gaya hidup atau kehidupan? Kehidupan. Kalau gue sekarang kehidupan. Setelah gue tahu buatnya di Cina. Iya kan. Sama, nyambung apa kata Deswita. Karena kita udah pernah nyicipin juga gaya hidup. Iya betul. Iya apa enggak? Butuh waktu sih, emang wajar kalau baru punya duit tuh ya kayak gini. Kita kan sebenarnya kayak butuh mobil satu. Kenapa mobil kita di garasi sampai banyak gitu dulu waktu masih muda. Setelah sekarang gue kayak pengen jual-jualin gitu. Iya kan, toh setelah kita punya banyak mobil yang dipakainya itu lagi. Setelah mobil kita mahal macet juga Bu. Setelah kita punya banyak mobil, kalau on weekend kita pergi ke mall naik iya. Online. Makanya nggak salah juga kalau ada selebriti kayak Cinta Laura yang dengan tegas bilang dia nggak mau dan nggak setuju lu spend uang segitu banyak untuk tas. Karena buat dia setuju sih itu. Uang segitu banyak mendingan buat nyekolahin anak-anak nggak mampu nabung, buat gitu. berbagi. Tuh gitu loh Mbak Inu. Kita spill videonya Cinta Laura ya. Aku hemat banget karena gini, aku dari kecil diajarin untuk ngelihat semuanya dengan perspektif yang luas. So, misalnya, bukan berarti aku gak suka barang-barang bagus ya. I like nice things, I like expensive things, tapi aku guilty kalau ngebeli sesuatu yang baru atau mahal. Aku mikirnya gini, misalnya tas branded misalnya harganya 30 juta misalnya. Imagine berapa keluarga atau anak yang bisa aku sekolahin atau kasih makan dengan uang 30 juta. Dan aku pakai uang 30 juta untuk beli tas.
It's not worth it. Karena ini Spill the Tea edisi baru nih, kita juga punya experience yang berbeda. Abis ini ya, lo kan ada persembahan istimewa deh. Ih, luar Ya biasa kan? loh. Hey, Ngapain aku sih? deg-degan deh. Cobain. Kita makan dong nih spaghettinya Sampai kayaknya udah keras. endul deh. Permisi, Apa sih? Aku membawa rica pidis memang buat Anda berdua ya. Jadi di soto Apa sini sih tahu ada- pedas? Ada makanan Apa? itu juga. Tahu pedas. Astaga. Oke. Nah, ini Aduh, yang pedas. nggak usah makan tahu aja udah pedes ya mulut Ini kita yang ya. pedas banget, jangan. Ini harus diatur begini sayang. Kok begitu? Gitu, Oh ada aturan, ada Ah, ah. posisi-posisinya. Benar, Oke, wait. ini yang pedas bingit. Oh rasanya beda-beda. Oh beda-beda, Ini biasa. tingkatan Level level. kepedasannya. Oke, ini ya. biasa, Ini ini tisu pedas, buat air ini mata pedas kamu. banget. Ya Allah, ini air mata karena kepedesan ya, bukan air mata karena penderitaan Mas, ya. tolongin, Mas. Jengong ya. Iya. Oke, Ini nggak ada dijamin tahunya lebih pedas dari mulut lo. masalah. Ya Allah, mungkin gak sih? Udah yuk, makan aja. Makan aja. Oke, langsung aja. Berarti gigitnya harus langsung ke tengah ya. Ya Allah, ini yang pedes aja pedes banget loh menurut gue. Oke, kalau gitu gue langsung mau nanya ke Mama Iis. Coba di-spill buat kita, pernah atau enggak kepikiran untuk selingkuh? Semua orang pasti kepikiran lah. Karena kan ada orang yang umpamanya ngelihat orang, oh dia lucu ya, atau ngelihat siapa gitu, keren banget gitu. Tapi kan balik lagi, kalau kita udah lagi dalam masa udah menikah, jadi nggak usah lah kayak gitu-gitu, ilangin. Gue biasanya kalau mengidolakan sosok laki-laki itu bukan untuk gue pikirin akan Selingkuh. jadi selingkuhan atau apa gitu. Karena biasanya nih, kalau kita admire sesuatu, terus kita pedesnya jadi di belakang deket. loh, Say, ini tahu. Iya di dalam. Iya kan? Di dalam. Itu resepnya ya. Biasanya kalau kita admire something terus kita jadi deket, jadi in touch, malah si kekaguman itu jadi hilang, jadi udah biasa aja. Tapi gue suka sama pengakuannya Iis Dahlia. Maksudnya manusiawi aja, selingkuh ya pasti pernah lah. Godaan, siapa sih yang hidup nggak ada godaan, ya kan? Mengagumi yang cakep, mengagumi yang Mengagumi cantik, ya, kan? mengagumi itu kan oke. sebetulnya gerbang pertama untuk perselingkuhan. Iya, tuh. tapi kan harus balik lagi harus kita. sadar diri bahwa lu tuh udah Ini lagi nggak boleh apa minum ya? posisinya. Boleh, Nggak boleh minum. minum mah boleh. boleh. Nggak perlu dihabisin, masih ada Oh iya masih benar. ada 3 level. Astaga, mah nggak perlu dihabisin, mah jangan kelihatan banget Dia kita memang lapar ya. doyan. Pedesnya di belakang loh. Iya, Di tengah. Enggak ini pas di tengah tuh lihat tuh cabenya. Sekarang kita ke next question. Oke. Ya, tapi makannya harus tahu yang level ketiga. Enak Makan loh, ya kan? Ya kan? Ih dia makannya cuma sedikit loh. Ih, giling Oke. deh. Nih ya pertanyaannya, coba spill pernah apa enggak dapet DM dari cowok yang udah beristri, Deswita? Jujur lu deh, jujur deh. Gue tuh sejujurnya, DM gue itu tidak terbuka untuk umum. Jadi orang tuh nggak bisa sembarangan DM gue. Maksudnya Oh gimana gitu? tuh? Iya. Oh, Ada orang yang gitu. follow Bisa gue aja. disetting, bisa disetting hanya untuk orang yang Teman-teman dia follow. doang. Jadi hanya orang yang gue follow. Iya. Oh. Atau dia yang follow gue. Nggak bisa tuh langsung nge-tag, langsung nge-DM, message, nggak bisa. Ya nggak seru yuk, yuk bintang tamu. Maaf ya. Ini pedes loh. Iya ini pedes loh. Ya. Boleh. Kayaknya ibu ini dia lebih banyak. Soalnya kalau yang soal cowok-cowok gitu ya, ibu ini loh lebih banyak Iya. pengalaman. Kalau Iis Dahlia, Apa? pernah nggak dapet DM dari apa tadi pertanyaan lo? Dari cowok yang sudah beristri. Iya. Pernah lah, pasti pernah. Ngeri loh. Kalau menurut gue, kalau orang yang masih selebriti, masih sering tampil di TV, masih bagaimana, cobaan godaan-godaan kayak gitu tuh ada aja ya. Tapi, Ma. Karena mereka nonton kali, ya kan? Tapi jangan-jangan mungkin suami gue kali yang pernah dapat DM dari istri orang ya. Kalau gue, ya kan bisa jadi ya. Gue mah enggak. Kali laki juga malas kali nge-DM-in gue ya kan. Berdasarkan perbincangan ini nih ya, kan berdua bilang iya pernah digodain cowok di sosial media, di DM. Apakah fakta ini membuat kalian lebih lebih curigaan dengan ngebukain Pasangan. DM pasangan? Enggak, gue enggak. Hah? Jadi kalau gue memilih untuk nggak mau Nggak mau tahu, nggak mau tahu nggak kan? mau tahu. Ih, Karena kalau menghindari laki gue- sakit hati lah kalau Iya. sebelah mizar kalau emang bener gitu ya. Tapi gue walaupun sih sebenarnya suami gue tuh nggak pernah diem-diem nyimpen handphone gitu. Enggak, dia sih biasa aja. Cuman gue kayaknya kayak nggak usah lah gitu. gitu. Udah deh nggak usah deh. Itu tuh itu bumbu awet pernikahan juga Ya, loh. udah deh nggak usah. Beneran. Lebih baik Lo nggak usah nggak pengen tahu. baik nggak Iya, tahu. iya. Oke. Karena sometimes bahasa kita sama teman kita pun
Bisa juga yang bisa kan. Jadi tuh kita Iya. kan pergaulan kita kan zaman sekarang tuh pergaulan tuh begitu terbuka banget gitu ya. Jadi daripada nanti kita sakit hati sementara mereka hubungannya hanya sebagai just a friend aja gitu kan. Sementara kita akhirnya jadi merusak pernikahan, mendingan nggak usah. Jadi membuat konflik baru ya. Oke, pertanyaannya, kan ini masing-masing begitu ke suami. Apakah kalian juga berharap suami gitu juga ke kalian? Jadi suami juga, udah deh gue mendingan nggak tahu deh, gue nggak buka-buka deh DM lu apa? Kadang-kadang ada suka kenakalan-kenakalan Eke juga ya. Curi-curi pandang kan? Curi-curi pandang. Apalagi kalau misalnya Sih, aku duduk dia duduk di depan, aku duduk di belakang, terus pasti aku cari posisinya yang gini kan. Suka gitu. Suka gitu. Ternyata nggak menarik gitu. Atau dia lagi serius banget, aku suka tiba-tiba yang tau gak sih? Gitu. Dan dia nggak pernah tiba-tiba skip gitu. Dia cuma, ya. Abis ini kita punya kejutan lagi loh. Apa lagi sih? kejutan Gue udah cukup kejutan loh. Ini pedesnya kejutan loh Indah. Ada kejutan di spill di surprise. Oke Mama, ini dia. Kalau di antara mereka nih ya, mereka berdua. Ini di antara Rosa atau Yuni Syara, pilih aja. Siapa yang paling sering curhat tentang cowok? Belakangan sih Rosa. Wow. Beneran? Apa sih mah yang dicurhatin mah? Coba mah curhatin kayak apa? Kalau nggak selalu cowok sih ya, tapi kalau soal cowok apa yang dicurhatin? Ya ada lah, dia tiba-tiba nangis. Tapi gue paling sebel ya sama sahabat-sahabat gue ini ya. Umpamanya gini, kita kan pasti kalau mereka curhat akan bela dia dong. Iya. Karena kan biasanya sahabat cerita itu nggak butuh solusi, cuma butuh dibela. Iya betul. Dibela ya kan. Iya. Tapi ketika udah dibela terus balik lagi kan kesel ya. Iya. Ya, jadi kayaknya gini kita masih ninggalin keselnya sama cerita dianya udah biasa aja. Jadi kita yang gondok, kita yang gondok dia yang girang ya. Jadi dari ceritanya yang di spill Iis Dahlia, jadi Rosa sekarang udah balik lagi. Enggak. Jadi sama siapa? Ada Anisnya. Anisnya tuh sama siapa? Sama yang mana? Tahu loh. Anda bisa nggak sih? Hai Ratu Sumedang, tenang, rahasia Anda terjaga. Rahasia Anda terjaga. Oke, pertanyaan yang ketiga. Masih untuk Iis Dahlia, tanpa perlu ada pertanyaan. Siapa yang akan dipilih? Nikita Mirzani, Dewi Persik? Dewi Persik. Kalau ini sih gue, karena Dewi lebih dekat. Kenal. Bisa nih kerja bareng juga kali ya. Iya. Sekarang untuk Deswita. Tanpa perlu ada pertanyaan, pilih siapa? Bantu dong Ren, sebutin namanya. Rebecca Klopper sama Syifa Haju. Iya. Gak bisa sama kayak mama kalau yang Iya dua kan? ini. Gak bisa. Karena gak ini bisa. juga anak-anaknya dia. Yes, pilih salah gak bisa. satunya. Nggak bisa. Nggak bisa milih. Mungkin gini ya, Syifa kalau Haju. pilih Syifa kayaknya lo. Nggak. Kalau gue lebih pilih. Oke, kalau yang ini gue mungkin bisa milih, tapi dari sisi Segimana? dari sisi bukan dari sisi seberapa gue sayangnya ya, tapi kebutuhannya mereka akan gue. Iya. Kalau Syifa itu masih ada ibunya yang bertinggal satu rumah sama dia, masih ada ayahnya yang tinggal satu rumah sama dia. As a family dia masih kumpul bareng dengan orang tuanya. Kalau Becca kebetulan orang tuanya jauh, ayahnya di Dubai, terus kan memang mereka ibu ayahnya tuh memang udah berpisah, ibunya tuh di Malang. Jadi kayaknya bukan dari sisi sayangnya, tapi dari segi keadilan, kebutuhan. Kan adil itu kan bukan berarti sama. Tapi mana yang lebih butuh? Betul. Kalau iya, kayaknya sih Becca. Kalau untuk kebutuhannya mereka akan aku ya. Iya. Make sense. Pertanyaan kedua untuk Deswita. Siapa yang paling cocok dijadiin mantu? Oh ya El dong. Yang Ya sekarang kan? ya, yang Say. sekarang. Itu Iya banyak lah. banget reasonnya. Yang pertama, Kenapa? Apa reasonnya? Yang pertama karena gue kenal El dari sebelum El deket sama Syifa, gitu. Sementara kalau sama Rizky, kenal sama Rizky karena dia pacaran sama Syifa, beda. Oke. Gitu. Jadi Iya. sama Tahu El itu udah pribadinya. lebih dekat secara pribadi, kerja bareng lama, gitu. Iya betul. Kedekatan pribadi itu Kedekatan emang pribadi itu nggak bisa kadang bikin kita dibohongin. jadi, Yes. bikin kita nggak jadi objektif, jadinya Yes, subjektif. yes, yes. Apa gitu. plusnya dari L buat Syifa? Banyak banget. El Salah itu satu on top of your mind. Oke, enggak, L itu melengkapi Syifa. Widih. Ya. Gitu sih kalau aku ngerasanya Iya, gitu. Jadi kapan kira-kira rencananya? Kemarin gue ketemu loh. Gue ketemu loh sama El di kawinannya Brandon sama Iya. Dika. Aku Udah biar kakaknya so dulu nyolek lah. lagi. Sebentar lagi kan kakaknya. Kakaknya Oh, iya, dulu, kakak Al dulu biar Al dulu. dulu. Al dulu. Ah.
double Al dulu yang menikah. Oke, jadi rencananya Al tuh bakalan tunangan dulu atau langsung ijab kabul? Enggak, semua pasti ada prosesnya, harus ada tunangannya dulu, lamarannya dulu. Udah mulai pilih-pilih baju dong kalau gitu sama kain-kain. Oke deh. Siapa sih ini? Untuk kira-kira siapa yang kalah? Enggak, ini dua-duanya enggak. Ini dua-duanya dia malah jadi cepu. Dewi Gita atau Iis Dahlia? Ini dua-duanya nggak jadi cepu. Jujur dong. Benar. Dua-duanya trusted. Ini ibarat seller tuh trusted seller. Iya, trusted seller ini tuh. Oke. Karena mungkin kalau aku lebih sering curhat sama Isda karena lebih sering ketemunya. Dia nggak mau ketemu gue juga gue ketemuin. Iya. Kan? Dan kayaknya lu juga lebih berani sama Isda ya. Yes. Kayak tadi kan cerita gitu ya, minta uang jajan. Oh iya, sering banget gue. Spill the tea itu ya, kayak kita tuh emang lagi duduk aja. Banyak banget keseruannya gitu ya kan, Say. Jadi kan kalau ibu-ibu kan kayak pengen tahu aja buat gosip ya kan. Apa yang terjadi di dunia. Kita nggak lagi ngegosip loh. Kita lagi ngobrol. Iya, tapi maksudnya kata Isda gini, iya kalian gak ngegosip lah, gue yang dari tadi lu korek mulu. gila deh. Kita ketemu lagi besok, bye everybody.